Oke, sudah terekam ya? Terekam semua? Oke, kalau sudah terekam siap. Kita mulai ya, Bapak mulai dengan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, silakan yang mimpin. Fad, ayo Fad, pimpin Fad. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fad. Oke, hari ini kita akan mulai belajar di tema ya. Sebelumnya Bapak akan mengulas lagi kemarin tema yang sudah kalian pelajari. Tentang apa sih di tema itu yang pernah kalian pelajari dan Bapak tugaskan? Acungkan tangan dulu. Apa yang kalian pelajari di tema kemarin? Ayo, masih ingat tidak? Masari. Ayo, ntar nih Perkembangbiakannya tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara apa, Pak Rais? Vegetatif. Dan vegetatif. Dengan vegetatif. Vegetatif itu terbagi dua. Ada vegetatif apa aja? Acungkan tangannya. Alami dan buatan. Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, kita mulai lagi mengulas vegetatif alami. Ada apa saja contoh perkembangbiakannya? Ada apa aja? Tunas. Terus Ubi lapis, terus umbi batang, umbi akar, terus apa lagi? Umbi akar, terus apa lagi? Gerigi, terus apa lagi? Rizoma. Kemudian apa lagi? Spora. Oke, ada? Pak. Ada berapa? Gerigi sih. Iya, ada berapa jadi? 7. 7. Ada 7. Tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, terus apa lagi? Akar tinggal atau nama lainnya rizoma, dan satunya lagi spora. Oke, Bapak minta tunas. Sebutkan, kan di buku kalian kan ada nih, udah ditugaskan 1 orang menyebutkan tanaman tunas. Novel. Bambu. Selain pisang, Pak. Apa, Bel? Bambu. Oke, bagus. Umbi lapis, coba Bapak minta tadi Rika. Halo Rika. Iya, Pak. Umbi lapis apa, Rika? Sebutkan 1 tanamannya yang berkembang biak dengan umbi lapis. Kalau nggak salah sih wortel, Pak. Betul tidak teman-teman wortel, anak-anak? Salah, Pak. Salah. Kurang tepat. Coba ya betulkan, Faiz. Bawang merah, Pak. Bawang merah, bagus. Berikutnya umbi batang. Siapa ya? Devi. Kentang, Pak. Kentang, oke, bagus. Umbi akar, Bapak minta Syifa. Wortel, Pak. Oke, wortel, bagus. Berikutnya geragi, Bapak minta siapa ya? Eca. Strawberry, Pak. Strawberry, betul. Jangan ragu-ragu, Ca. Berikutnya spora. Bapak minta Lutfi. Iya, Pak. Apa?
Nggak tahu Pak, bukunya nggak dibawa Pak. Ya, Rehan sebelahnya. Ini Pak. Apa tadi itu? Apa? Spora. Ayo Rehan. Ayo apa? Hmm, Saudaranya. Nggak tahu lah. nggak tahu lagi. Kamu isinya apa? Coba Bapak minta spora Tasya. Jamur Pak. Oke, betul jamur. Jamur juga spora. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kita ulas lagi yang berikutnya tadi perkembangbiakan vegetatif alami. Buatan apa saja contoh cara-caranya? Apa aja masih ingat enggak? 1, cangkok. Kedua, stek batang, stek daun, ada merunduk, ada tempel atau okulasi dan menyambung. Nah, itu tadi materi-materi kita 3 hari yang lalu ya, materi yang kita ulas minggu lalu. Minggu apa Senin? Senin ya, hari Senin kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Anak-anak coba buka halaman 36. Sudah Pak. Sudah? Sudah? Sudah Kalau Pak. oke, bagus. Kalau sudah, Bapak akan mengulas lagi tentang ASEAN. Secara letak geografis. Geografis itu apa sih geografis? Ada yang tahu? Letak geografis itu terkait kondisi alamnya, letak pulaunya, terus iklimnya, keadaan alamnya, kenampakan alamnya, itu namanya geografis. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau di ASEAN, ASEAN itu negaranya apa aja sih? Ada apa aja? Laos, Kamboja. Negara kita dulu. Indonesia. Terus Malaysia. Malaysia. Oke. Biar nggak rebutan, acungkan tangannya. Oke, Lutfi. Kamboja. Oke, 1. Terus Rehan. ayo. Masa? Singapura. Terus apa lagi? Oke, Devi, silakan Devi. 10 negara. Vietnam. Vietnam 1, Myanmar. 2, Thailand. 3, Kamboja. 4, Singapura. 5, Laos. 6, Malaysia. 7, Brunei Darussalam. 8, Filipina. 9, satu lagi. Indonesia. Betul, ada 10. Oke, pinter. Nah, itu 10 negara kita. Kalau Bapak tanya, iklimnya kira-kira apa? Sama tidak? Secara kondisi alamnya, di ASEAN itu hampir sama, hampir mirip. Iklimnya pun sama, seperti negara kita. Iklim apa tuh? Negara kita. Iklim tropis. Nah, kita akan lihat di 36 dulu. Di halaman 36 kita akan bahas kondisi alam Indonesia secara sekilas. Indonesia adalah Oke, Bapak minta bacakan paragraf 1. Minta siapa yang acungkan tangannya boleh. Fad lagi, boleh Fad. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki daratan tinggi, dataran rendah, dan perairan. Oke, stop. Di kita, garis khatulistiwa itu, kalau kalian lihat bumi, bumi bentuknya apa sih? Bundar. Ya, bulat, agak sedikit pipih. Bulat. Nah, Indonesia itu berada di tengah-tengah, di garis tengah-tengah.
Nah, itu garis yang tengah-tengah itu namanya garis apa? Khatulistiwa. Khatulistiwa. Oke, Indonesia berada di tengah-tengah, berada di garis khatulistiwa. Kita dilewati oleh garis itu. Karena dilewati oleh garis itu, Indonesia selalu setiap tahunnya selalu dapat panas matahari ya, selalu dapat panas matahari. Berbeda lagi dengan di daerah yang ujung, misalkan di daerah kutub, itu enggak setiap hari mereka mendapatkan matahari, sinar matahari. Kadang seharian penuh tidak ada matahari keluar. Nah, kita beruntung setiap hari bisa melihat matahari, terkena sinar matahari. Akibat itu, maka iklim di Indonesia, iklimnya iklim tropis. Nah, iklimnya tropis. Ada 2 musim. Ada musim apa aja kalau iklim tropis? Hujan. Hujan dan Kemarau. kemarau ya, bukan musim panas ya. Hujan dan musim kemarau. Selain itu, letak kita katanya Indonesia memiliki ada dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Namun sebagian besar kita negaranya negara perairan ya, luas kita. Apa namanya? Coba lihat ya, Bapak tunjukkan ya Indonesia ya. Sebentar. Oke. Bentar. Bapak sharing gambar dulu. Oke, terlihat tidak? Ya, terlihat. Oke, terlihat. Terlihat. Ya, terlihat ya, bagus. Nah, kita ini Pulau Papuanya nggak kelihatan nih, kepotong nih. Nah, kita sebagian besar kita itu negara Indonesia itu luas lautnya ternyata lebih besar daripada luas daratannya. Jadi kita itu lebih banyak perairannya ketimbang daratannya. Nah, kemudian di Indonesia itu juga ada terbagi, ada dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, dataran tinggi, kalau kita katanya di sini paragraf kedua, coba lanjutkan bacanya. Bapak minta, sebentar Bapak lihat ya nama-namanya yang nongol. Oke, Bapak minta namanya. Cevira, halo. Cevira, halo. Belum masuk, Pak. Oh, belum masuk. Kok ada sih di sininya? Tadi hilang lagi. Oke, Mutiara, bacakan paragraf 2, Mutiara. Mutiara juga kayaknya orangnya lagi tidur atau gimana nih? Mutiara, halo. Nadira, baca paragraf 2, Nadira. Yang dataran rendah, Pak. Iya, dataran rendah, betul. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Oke, terima kasih Nadira. Oke, Bapak tunjukkan. Nah, ini jelas. Oke, terlihat tidak? Terlihat ya. Oke. Bapak perbesar lagi gambarnya biar terlihat jelas. Nah, ini katanya, kata Nadira itu, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200
meter di atas permukaan laut. Yang biru ini kan laut ya. Yang biru ini laut. Nah, tingginya itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kalau Bapak tanya, Cirebon itu termasuk dataran tinggi apa dataran rendah? Dataran rendah. Dataran rendah. Tinggi. Siapa yang bilang tinggi? Coba. Kenapa tinggi? Ayo. Indonesia itu, Cirebon itu kita berada di dataran rendah. Kita termasuk daerah pesisir nih, yang ini nih, dekat pantai. Nah, di dekat pantai, kemungkinan tinggi yang digesik itu cuma 7 meter atau sampai 10 meter di atas permukaan laut. Digesik tuh, kurang lebih segitu. Jadi kita masih termasuk dataran rendah. Kita termasuk ke dalam dataran rendah. Yang memiliki dataran rendah ini biasanya kalau kita kaitkan dengan tanaman-tanaman yang tumbuh, itu ada tanaman padi, banyak petani-petani padi di daerah, mungkin di daerah utara atau selatan Cirebon juga banyak tuh, di Indramayu, di daerah barat kan banyak petani-petani. Nah, banyak ditanami padi, terus palawija itu jagung, singkong. Nah, itu ditanam seperti tanaman-tanaman seperti itu. Kemudian ada tebu. Di Watubela dulunya kan banyak tebu-tebu tuh, sekarang udah hilang semua. Nah, itu termasuk tanaman-tanaman yang bisa ditanam di daerah dataran rendah, betul. Nah, wilayah berikutnya paragraf ketiga, boleh bacakan Bapak minta siapa ya? Oke, siapa yang mengajukan tangannya nih? Lutfi. Oke, Mutiara baru nongol lagi. Ayo Mutiara, paragraf ketiga Mutiara. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan gagang. Oke. Nah, pantai tadi, wilayah pantai juga termasuk daerah dataran rendah. Nah, pantai itu, misalkan di daerah apa yang pantai itu? Gunung Jati kali ya, pesisir situ tuh. Nah, itu termasuk wilayah pesisir atau wilayah pantai termasuk dataran rendah. Karena kita negara kepulauan, banyak sekali kita atau wilayah-wilayah yang berada di daerah dataran rendah. Namun tidak juga ada di daerah dataran tinggi juga. Nanti kita akan bahas. Kalau di daerah dataran rendah, semisalkan tadi yang di pantai, itu biasanya ditanami tanaman kelapa. Makanya banyak di pantai itu tumbuh tanaman kelapa. Ada tanaman bakau dan ganggang ya. Ganggang kurang tepat sebenarnya, di daerah tinggi juga ada. Oke, kelapa, bakau. Kenapa bakau? Nanti kita bahas di tema 2. Oke, lanjut ke paragraf keempat. Boleh minta bacakan siapa angkat tangannya? Rehan, ayo Rehan. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng atau Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan daratan tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di daratan tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Oke. Selain dataran rendah tadi, daerah juga ada daerah dataran tinggi. Ada tadi di Dieng. Siapa yang pernah main ke Dieng? Ayo. Nih di sini nih, Dieng nih, di daerah sini Dieng. Kalau Bapak lingkarin. Nah, ada siapa yang pernah? Ajukan tangannya tadi. Oke, Mutiara pernah main ke dataran Dieng. Tinggi ada, biasanya daerah dataran tinggi Dieng di sana. Kemudian ada Malang,
ada daerah dataran tinggi Dieng, kemudian di Aceh juga. Kalau di Jawa Barat mungkin ada di daerah mana nih yang kalau lihat peta yang hijau ini adalah dataran rendah, sedangkan yang kuning dan merah ini itu dataran tinggi. Ya, dataran tinggi. Nah, kalau kita di Cirebon, mana Cirebon ya? Ya, ini di Cirebon. Nah, di sini Cirebon, berarti kalau ke dataran tinggi ke sini daerah Kuningan. Kemudian belok ke sini lagi ada daerah Sumedang. Sumedang juga yang masih kuning, Sumedang. Kemudian ada dataran tinggi di Bandung, itu termasuk dataran tinggi. Nah, ini dataran tinggi. Sedangkan kita di Cirebon daerah dataran rendah. Kalau di daerah dataran tinggi biasanya banyak tanaman-tanaman tuh yang ditanam, contohnya tanaman sayuran. Ada sayuran, selain sayuran ada teh, ada kopi, cengkeh dan buah-buahan banyak biasanya ditanam di daerah dataran tinggi. Nah, itu yang di Indonesia. Bagaimana dengan di ASEAN, negara-negara Asia Tenggara? Coba kalian buka halaman sebentar. Sebentar, aduh Bapak kelewat deh. Oke, buka halaman 49. Sudah? Oke, sebentar Bapak tampilkan. Bentar. Oke ini. Oke, di sini baca boleh yang di kolom lihat yang dikotakan bahwa bacakan saja. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara itu ya tadi negara-negara ASEAN termasuk beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Flora itu apa? Ada yang tahu flora? Tumbuhan ya, tumbuhan. Kalau fauna hewan. Ya, banyak di hutan-hutan kita berbagai macam hewan-hewan, flora dan fauna. Apalagi di Indonesia berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan di sana. Nah, kemudian hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Oh, ternyata ada nih di daerah, tapi Myanmar sebagian di daerah Myanmar yang di ujung di atas sebagian utara bumi kita, Myanmar itu sebagian daerahnya beriklim subtropis. Kalau beriklim subtropis itu sangat lebih panas kalau musim panas ya. Iklim subtropis itu kayak contohnya apa ya? Subtropis. Cina. Nah, Cina itu tuh termasuk subtropis sebagian utaranya. Hampir semua negara di Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Contohnya biasanya kalau hasil laut lainnya, contohnya apa selain ikan biasanya? Udang. Contoh udang. Selain udang? Lobster. Kepiting. Ya, kepiting. Kalau tumbuhan-tumbuhannya? Rumput laut. Ah, betul. Ada rumput laut. Selain tadi lautnya yang melimpah manfaatnya ada sebagai itu, kemudian jalur transaksi air, berlayar pergi ke antar negara dengan kapal-kapal besar ya. Kemudian dijadikan objek wisata. Banyak nih objek wisata di Cirebon aja yang dijadikan objek wisata. Di mana tuh, pantai apa tuh?
Kejawanan. Siapa yang pernah ke sana? Saya, Pak. Nah, itu termasuk 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 objek wisata kayak kemudian Ancol, terus Ancol, Pangandaran dan lain sebagainya. Aku pernah Iya. Pak. Iya, itu termasuk dijadikan objek wisata. Kemudian hasil bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Kita lihat di Indramayu, di sana juga ada di pantainya ada kilang minyak ya, Pertamina di sana besar sekali yang sempat viral karena ada meledak tuh. Ingat tidak? Ya, Ada yang Pak. pernah tahu beritanya? Iya. Ya, kilang minyak di Indramayu meledak. Nah, itu dijadikan bahan tambang sebagai kilang minyak. Banyak sekali manfaatnya. Nah, manfaat kondisi geografis di Asia Tenggara. Nah, ini beragam ya. Kemudian ini bagaimana kondisi geografis, ada pertanyaan muncul. Bagaimana kondisi geografis di negara-negara berikut? Apa aktivitas atau masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis? Ini negara apa nih sebelah kita, bendera Indonesia? Negara apa nih yang punya bendera ini? Filipina. Jangan ragu-ragu. Betul. Iya, betul, Filipina. Kondisi geografis Filipina, iya, kondisi geografis Indonesia dan Filipina itu sangat mirip, hampir mirip. Negaranya negara kepulauan, kemudian tapi kita lebih besar ya, kalau Filipina lebih kecil. Kemudian iklimnya tropis, tanaman-tanaman yang ditumbuhinya juga hampir-hampir sama. Seperti ini kondisi geografis negara kita. Kemudian Bapak minta mundur, kalian mundur ke halaman ini, nanti tugasnya. Mundur di halaman 41. Oke, tadi tanaman-tanamannya. Oke, 41 sudah dibuka? Sudah. Oke. Sudah. Nah, kalian bisa sambil megang ujungnya dibuka di halaman 2 dan 3. Jadi dipegang seperti ini nih. Nah, dipegang biar lihat. Nah, halaman 41 itu ada hubungannya dengan halaman 2 dan 3 tentang tanaman jagung tuh. Yang Bapak minta kalian menuliskan ide pokok. Ya. Nah, tugasnya kemarin kan kalian sudah membuat ide pokok tuh di buku tema, di buku satu tema tuh. Nah, sama caranya kan tadi ya menentukan ide pokok. Lihat di paragraf 1, Bapak bacakan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan. Ulangi, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Nah, ide pokoknya apa di situ? Ide pokok itu nih, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya apa? Jagung sangat penting di Indonesia. Oke, bagaimana sih cara membuat kesimpulan dari ide pokok? Nih, lihat di tampilan Bapak ya. Sebentar. Mana ya? Nah, ini ide pokok dulu. Ide pokok, kelihatan tidak yang ditampilkan Bapak? Kelihatan ya. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Sama tadi, cara Bapak sudah ngecek beberapa tuh, udah Bapak koreksi beberapa, setengahnya mungkin sudah Bapak koreksi. Ternyata masih banyak yang kesulitan menentukan ide pokok. Kalau ide pokok itu, dengarkan, kalau ide pokok itu bukan kalimat awal, bukan sekedar kalimat awal sampai titik, bagian atas sampai titik. Nah, bukan itu, bukan seperti itu.
ide pokok itu ide dari bacaannya, jadi tidak sama. Coba lihat nih di halaman 41 kalian yang pegang tuh bukunya. Mana diambil semua tidak sampai titik? Tidak kan? Nah, ya, iya, banyak kalian menuliskan ide pokok tuh ditulis semua dari jagung sampai Indonesia. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia, titik. Nah, kalian biasanya mengutip dari situ, memindahkan kalimat itu jadi ide pokok. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Ya, masih salah ya, masih salah. Cara menentukan ide pokok tuh pahami dulu. Nih, langkahnya baca isi paragraf dengan seksama. Baca isi paragraf dengan seksama tuh dengan teliti. Apa sih yang terkandung dari bacaan itu? Nah, apa sih yang terkandung dari bacaan itu? Nah, coba lihat di ide. Jadi ide pokoknya itu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi, yang kalian tuliskan itu bukan ide pokok. Memang benar, ide pokok biasanya ada di awal atau di akhir kalimat. Ya, atau kadang-kadang juga dicampur, ada di tengah-tengah juga, kadang-kadang juga. Nah, memang betul ide pokok tuh ada di awal kalimat biasanya, tapi bukan satu kalimat itu kalian pindahkan jadi ide pokok. Kalian pahami, dibahasakan satu kalimat itu, kalimat awalnya tuh, jagung merupakan salah satu makanan pokok yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Apa ya maksudnya ya? Maksudnya adalah bahwa jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, itu maksudnya itu termasuk namanya ide pokok. Jadi kalian harus temukan yang pertama, baca isi paragraf dengan seksama, dengan teliti. Baca nih paragrafnya. Kemudian tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, tadi Bapak jelaskan, kalau kalimat utama, bahwa ide pokok biasanya ada di kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir. Nah, yang berikutnya, tentukan informasi yang terdapat dari kalimat utama. Caranya, tentukan informasi dari kalimat utamanya. Tadi, informasi dari kalimat utama. Kalimat utamanya tadi yang mana nih di paragraf 1 nih? Kalimat utama adalah yang tadi yang Bapak bacakan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Nah, itu kalimat utamanya. Nah, setelah itu kamu susun kalimatnya sendiri dengan bahasa kamu sendiri, yang intinya tentang apa? Tentang jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Berikutnya, kamu buat dari ide pokok ini, kesimpulan. Kesimpulan dari ide pokok bahwa jagung sangat penting di Indonesia. Paham belum? Paham. Oke, lihat contoh berikutnya. Di paragraf halaman 42. Di halaman 42. Nah, sebelum ke halaman 42, kita selesaikan dulu yang Bapak tampilkan di sini, biar kita paham bareng-bareng. Yang dikotakin, lihat yang dikotakin. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menuliskan ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Ini nggak usah. Berikutnya, nah bikin diagram kayak gini, kayaknya nggak usah. Oke, lewat. Nah, di sini tadi yang Bapak buat kesimpulan. Nah, nanti kesimpulan nanti. Oke, sebentar. Yang ini nanti dulu. Berikutnya coba lihat di halaman 42. Nah, di situ ada paragraf. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam. Halaman berapa, Pak? 42. Dari tadi halaman berapa aja?
Halaman 42. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, ide pokoknya ada di mana nih? Kalimat utamanya ada di mana nih? Cari kalimat utamanya dulu. Kamu cari kalimat utamanya. Kalimat utamanya di mana? Di awal. Kalimat utamanya ada di awal. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Titik, itu kalimat utama. Setelah kalian menemukan kalimat utama, itu, kalian susun menjadi ide pokok. Temukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai dengan bijinya ditanam. Nah, itu kalian susun sendiri, ide pokok tuh kalian susun sendiri dengan bahasa kamu sendiri, tapi nyambung dengan kalimat utama. Tadi kalimat utamanya di awal. Setelah itu, ide pokoknya kamu buat kesimpulan. Jagung berkembang biak dengan biji. Itu. Ada yang ditanyakan tidak? Sampai Bapak, sebelum Bapak lanjutkan, masih bingung? Kalau bingung, kita latihan deh, tugasnya hari ini yang ini aja deh tugasnya berarti. Coba buka halaman ini PR ya. Diakhiri udah jam 11. Oke, Bapak akhiri sampai sini dulu nih PR-nya nih. PR-nya lihat, buka halaman 57. 57. Udah, Pak. Sudah? Ada teks di situ, judulnya apa? Cepat. Tumbuhan, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Di situ coba di teks itu ada punya berapa paragraf tuh? 3. Ada 3 ya. Yang halaman 57 1. Kemudian yang halaman 58 2. Tuh ada tuh ya. Kelihatan kan ciri paragraf ya? Ya. Ada 3 paragraf. Nah, ada 3 paragraf ya. Di situ tuh ada 3 paragraf. Coba PR-nya kalian lihat tuh di 58. Kalian buat tabel seperti itu. Kemudian tuliskan ide pokok setiap paragraf. Bisa kalian lihat contohnya tadi di halaman 41 dan 42 contohnya. Ya, contohnya ya. Tuliskan setiap paragraf, 3 paragraf. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Terus kesimpulannya apa? Gitu. Paham? Sampai buat kesimpulannya juga. Ide pokoknya apa, kesimpulannya apa. Persis seperti di halaman 41 dan 42. Sekarang itu mana, Pak? Cara menemukan kesimpulannya. Iya, kan tadi udah didengar, ada ditanyakan tidak. Menentukan kesimpulan itu dari ide pokok. Coba lihat tuh Fabian di halaman 41 42. Coba 41. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Berarti kesimpulannya apa? Bahasakan sendiri. Dibahasakan sendiri sama Fabian. Jagung sangat penting di Indonesia. Nyambung tidak dengan ide pokok? Nyambung. Nah, seperti itu harus disambungkan, tapi dengan bahasa kamu sendiri, lebih singkat lagi kalau kesimpulan. Contoh yang lain, tadi di halaman 42, ide pokoknya, pembiakan jagung dimulai
dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ambil dari ide pokok. Jagung berkembang biak dengan biji. Nyambung tidak? Nyambung. Nah, seperti itu Fabian. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, Ya, gimana Fad? tugasnya paragrafnya juga diisi. Paragrafnya nggak usah ditulis lah, kasihan kaliannya banyak pisan kalau dituliskan. Cukup pakai nomor kayak gitu aja. Ya, Pak. Ya, nomor saja. Paragraf 1 pakai nomor 1, 2, 3. Nah, idenya kalian tuliskan, ide pokoknya dari setiap paragrafnya. Kesimpulannya apa? Ide pokoknya apa? Kesimpulannya apa? Paragraf kedua juga seperti itu. Nomor paragraf 3, ide pokoknya apa? Kesimpulannya apa? Caranya tadi, triknya tuh. Kamu baca dengan teliti setiap paragrafnya. Setelah teliti membacanya pelan-pelan, dipahami dengan seksama, kemudian temukan kalimat utamanya. Oke, Bapak ingatkan, kalimat utama biasanya ada di awal dan di akhir. Ya. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama, biasanya kamu bahasakan sendiri ide pokoknya. Apa sih ide pokoknya? Setelah ide pokok baru buat kesimpulan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, Bang sama Fat, Pak. Iya, nggak apa-apa, Ara. Bagus. Oke, ada lagi nggak yang ditanyakan? Tugasnya 3 soal itu ya, sok. 3 soal itu aja. Tapi kerjakan dengan teliti, dengan baik. Jangan buru-buru, jangan asal baca ya. Ya, jangan buru-buru asal baca, asal tulis, dipahami dengan baik-baik. Teks itu tuh, teks. Tumbuhan sehat, tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Pahami setiap bacaannya. Nanti kalian bisa menemukan ide pokoknya. Oke? Siap ya? Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Apa, Is? Tugas buat paragraf yang mana? Yang tadi tuh, yang halaman 57 tuh. Didengerin. Tumbuhan, sumber, karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah itu, kalian cari ide pokok dari teks itu, dari bacaan itu. Rais, ngerti? Ngerti, Pak. Oke, kalau ngerti ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Kak, itu dikerjakan di buku 2 tema ya. Tulisnya berarti tugas sebentar, buku tema 1, 2, 3, tugas ke-5 ya. Betul tidak? Betul. Ya, tulisnya kalian itu tugas ke-5. Kemudian tanggalnya hari ini dulu, sebutkan harinya. Hari Kamis tanggal 5. Tanggal 5 ya, betul ya? Ya, tanggal 5 Agustus 2021. Kemudian baru dituliskan, buatkan tabel seperti itu. Paham? Itu kena. Oke, kalau paham kita akhiri saja belajar hari ini. Bapak tutup tampilan ininya, Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup doa oleh yang jarang nongol nih, sebentar. Oke, Syifa deh, tutup doa Syifa. Sebelum mengakhiri, sebaiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Syifa. Sampai ketemu besok hari Jumat ya. Jumat kita lanjutkan temanya. Nanti sebelah ngapal dia. Ya, Pak. Oke. Bila kita sekali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Hasil rekaman ini nanti Bapak uploadkan juga di YouTube ya, biar bisa ngulas lagi. Iya.